Pernah nggak kamu merasa semua sudah tercukupi, baik hal makanan, lingkungan sosial yang bagus, bahkan semua keseharian kamu sepertinya tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan dengan baik. Namun, ada celah dalam hatimu yang sebenarnya masih kosong yang selalu mencari-cari jawaban untuk diisi. Hampir semua orang ternyata pernah merasakannya. Begitu juga dengan Abraham. Abraham hidup dalam lingkungan sosial yang sudah mapan. Kota tempat tinggalnya maju dalam segi kebudayaan, lingkungan sosial, dan juga hasil bumi pertanian yang melimpah. Dia juga hidup dalam lingkungan di mana orang-orang sekitarnya menaruh kepercayaan dan harapan hidup kepada dewa yang akan melindungi mereka dari musuh-musuh yang hendak mencelakakan. Dewa yang memberikan hasil bumi pertanian yang melimpah. Tapi bertahun-tahun lamanya dewa ini hanya berdiam diri dan tidak berbicara. Berfirmanlah Tuhan pada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Kali ini Abraham berjumpa dengan sosok pribadi yang tidak pernah dia ketahui. Namun pastinya dia sadar, pribadi ini bukanlah manusia. Jadi dia pasti adalah yang berkuasa dan inilah Allah yang sebenarnya. Bukan seperti dewa yang diyakini sebagian besar masyarakat yang selama ini hanya terdiam dan tidak berkata-kata. Inilah Allah, dia hidup, dia berfirman. Dan Abraham dapat mendengar perkataannya dengan jelas. Abraham rela meninggalkan negerinya yang kehidupan di sana sudah sangat nyaman. Sanak saudaranya, kehidupan yang satu-satunya dapat menyokong dirinya ketika ada masalah. Rumah bapaknya, harta warisannya yang didamba-dambakannya selama ini, tinggal menghitung waktu milik bapaknya akan menjadi miliknya. Dia rela pergi ke tempat yang jauh, ke negeri yang dia sendiri masih sangat asing dengan tempat itu. Tidak tahu semaju apa tempat yang akan dia kunjungi. Seramah apa orang-orang yang akan dia jumpai, sesubur apa tanah yang akan dia tempati. Dia meninggalkan semuanya dan memilih pergi, karena celah kosong yang ada dalam dirinya telah diisi dengan jawaban yang benar. Jawabannya adalah Allah. Saat ini dia memilih percaya kepada Allah yang hidup itu, dan membiarkan Allah memiliki dirinya, menuntun dirinya. Dia telah berjumpa dengan Allah yang hidup berkuasa, yang berfirman dengan jelas kepadanya. Celah kosong itu ternyata harus diisi dengan kepercayaan dan harapan hanya kepada Allah yang hidup, berkuasa, dan berfirman. Celah itu tidak dapat diisi begitu saja dengan harta kekayaan, keluarga, dan lingkungan sosial yang baik. Celah itu haruslah diisi oleh Allah. Dia hidup, dia berkuasa, dia mengerti kehidupan manusia. Karena itu, dia menjadi manusia dalam rupa Yesus Kristus. Biarkanlah dia masuk dan mengisi celah itu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Saat ini, jika kamu menemukan celah kosong dalam dirimu, kamu sudah mengusahakan dengan segala cara, mengisinya dengan harta yang melimpah, keluarga yang baik, lingkungan sosial yang bagus. Namun, kamu belum menemukan jawabannya, dan kamu mendengar kebenaran ini. Lihat, Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk untuk mengisi celah itu. Bukakan pintu dan biarkan dia masuk sekarang. Seperti Abraham, dia membiarkan Allah memiliki dirinya, menuntun dirinya, karena dia adalah jawaban dari celah kosong itu. Dialah Allah yang hidup, berkuasa, dan berfirman dengan jelas kepada kita. Celah itu kosong, biarkanlah diisi oleh jawaban yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.